Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Salam. Bintang ya. Apa kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah baik. Udah dari beberapa hari yang lalu ya ketemunya, jadi sekarang baru bisa ketemu lagi. Ya. Jadi aku izin menyampaikan Mas, nama aku Eli, aku dari mahasiswa gizi klinik Politeknik Negeri Jember yang sedang melakukan praktikum lapang dari mata kuliah asuhan gizi dietetik olahraga. Nah, kebetulan Mas Bintang ini kan diundang oleh kami ya sebagai perwakilan atlet untuk kelompok kami sendiri seperti itu. Izin menyampaikan tujuan dari konseling kami yang sedang kami bicarakan sekarang. Jadi kan dari asuhan gizi kemarin kan kami sempat meminta dari data Masnya ya. Nah, data itu kami simpan sendiri Mas. Jadi ini sekedar informasi saja. Jadi dari kami sendiri itu tidak akan membocorkan dari data yang kami dapatkan dari Masnya kepada siapapun seperti itu. Kemudian untuk asuhan gizi sendiri itu Mas, perlu diketahui juga bahwasanya setelah pengambilan data kami itu juga memiliki diagnosis dan juga intervensi seperti itu Mas. Untuk diagnosis sendiri itu kemarin kami sudah mengkaji data dari Masnya dan ada beberapa diagnosis yang memang kami tegakkan yaitu diagnosis gizi. Untuk diagnosis gizi ini kami tegakkan bukan karena memang terlalu masalah seperti itu. Jadi diagnosis ini ditegakkan karena adanya identifikasi masalah dari keseharian Masnya. Tetapi identifikasi masalah tersebut itu kami lakukan untuk nantinya bisa dimonitoring sehingga masih bisa dibenahi seperti itu. Jadi Masnya nggak perlu khawatir bahwa asuhan gizi nanti ini diagnosisnya seperti apa, intervensinya seperti apa, Masnya nggak perlu khawatir seperti itu. Nah, untuk diagnosis sendiri kami kemarin meng-capture dari Masnya sendiri itu ada dari pola makannya ya masih belum teratur ya, jadi dari dalam sehari itu masih makannya di siang hari atau bahkan di malam hari seperti itu ya Mas ya. Terus juga untuk pola tidurnya juga mungkin karena banyak latihan ya Mas, jadi tidurnya subuh gitu ya. Terus juga dari merokok sendiri juga kebiasaannya itu lumayan banyak ya Mas ya, 2 bungkus. Nah, itu juga ada beberapa intervensi yang memang kami dapatkan dari masalah-masalah tersebut, yaitu yang pertama adalah diet gizi seimbang. Nah, sekarang aku izin bertanya nih, Mas Yas mungkin udah pernah dengar atau belum nih tentang diet gizi seimbang? Belum pernah ya? Aku izin menjelaskan di sini juga kita dibawa dari leaflet diet gizi seimbang pada atlet basket, karena masih kebetulan atlet basket ya. Untuk di sini sendiri ada pengertiannya apa itu diet gizi seimbang. Jadi pengertian dari diet gizi seimbang di sini adalah pola makan yang memperhatikan asupan nutrisi yang tepat dan beragam. Diet ini juga menjaga keseimbangan antara kalori yang masuk dan yang digunakan oleh tubuh. Nah, atlet basket ini kan menggunakan sebagian kalorinya pada saat latihan maupun pertandingan ya, sehingga asupan yang diberikan itu perlu diperhatikan agar terjadi keseimbangan. Jadi kalau misalnya nanti asupan yang masuk ke tubuh masih sendiri itu nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan, itu nantinya bisa kurang. Atau bahkan kalau misalnya memang tidak dimonitor bisa saja lebih seperti itu. Nah, jadi perlu banget untuk mengatur yaitu dengan diet gizi seimbang ini. Mungkin Masnya pernah dengar tentang 4 sehat 5 sempurna? Sebetulnya perlu diketahui juga bahwa 4 sehat 5 sempurna ini sudah lama tidak digunakan Mas. Jadi sekarang kami ada yang namanya 10 pedoman gizi seimbang. Nah, apa aja tuh 10 pedoman gizi seimbang? Dari yang pertama yaitu adalah keanekaragaman makanan. Jadi kita tuh diperlukan untuk mengetahui keberagaman makanan dan juga kita dianjurkan untuk makan makanan dengan beragam kayak gitu. Kenapa? Masih mungkin tahu nggak kenapa harus beragam nih gitu? Kenapa nggak ayam-ayam aja gitu setiap hari, kan enak ya? Ternyata kalau misalnya gizi seimbang itu dia perlu keberagaman makanan karena setiap bahan makanan itu kan nggak punya keseluruhan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita perlu banyaknya keragaman pangan supaya nantinya yang masuk ke tubuh kita itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi ada bahan makanan yang memang sumber zat besi, ada bahan makanan yang sumber protein, itu kan berbeda setiap bahan makanannya Mas. Jadi kalau kita konsumsi satu bahan makanan aja itu tuh nggak bisa untuk mencukupi seluruh kebutuhan kita kayak gitu. Kemudian yang kedua dari 10 pedoman gizi seimbang itu adalah makanan pokok yang beragam. Nah, kemarin tuh sempat juga kita recall ya, masih suka kemarin sempat makan steak itu pakai kentang. Nah, itu juga salah satu implementasi dari makan makanan pokok yang beragam. Jadi nggak cuma nasi aja, ternyata ada kentang juga, ada ubi juga, ada singkong juga kayak gitu kan ya. Terus juga yang ketiga yaitu keberagaman protein. Nah, kalau protein mungkin dari lauk-laukan ya, biasanya kan Mas makannya lauknya apa aja nih Mas?
Ayam. Kalau sudah macam-macam itu sudah bagus karena memang harus beragam gitu. Dan juga perlu diketahui untuk atlet ini sangat diperlukan untuk makanan protein yang hewani. Karena protein hewani ini mengandung namanya tuh asam amino esensial. Itu adalah protein yang nggak bisa dihasilkan oleh tubuh kita. Jadi kita perlu makanan dari protein hewani. Nah, kenapa sih nggak dari tempe dan tahu? Karena protein hewani yaitu asam amino esensial yang ada di makanan ini dia tuh lebih mirip sama apa yang kita butuhkan. Jadi ketika kita mendapat asupan itu nanti jadinya lebih mudah untuk terserap oleh kita kayak gitu. Jadi lebih disarankan apalagi untuk atlet nih untuk protein itu kan membentuk jaringan baru gitu ya Mas. Jadi kalau misalnya habis latihan secara intens itu kan bisa aja nanti ada cedera jaringan atau apa. Nah kalau misalnya asupan proteinnya ini sudah bagus, pastinya nanti recovery-nya tuh bakal jadi lebih cepat kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu tadi yang protein ya lauk pauk. Kemudian yang keempat adalah konsumsi dari sayur dan buah. Nah Mas mungkin suka nggak nih konsumsi sayur dan buah? Buah suka, sayur beberapa aja sayur. Beberapa aja, tapi masih ada makan. Masih. Untuk asupan buah dan sayur sendiri itu menjaga pencernaan kita. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita nggak makan sayur lama nih, jadi agak sulit untuk buang air besar mungkin. Nah itu diperlukan konsumsi serat dari sayur dan buah untuk itu, untuk proses pencernaan kita. Kemudian yang berikutnya yaitu batasi makanan asin, manis, dan berlemak. Jadi masih mungkin tahu nggak asupan manis dari gula dan garam itu seharinya berapa maksimal? Kalau misal dari gula ya perlu diketahui Mas, dari gula itu perlu maksimalnya yaitu 4 gram. 4 atau 40 gram, maaf. 40 gram itu dari 4 sendok makan. Jadi gula itu maksimal dalam sehari kita hanya boleh mengkonsumsi 4 sendok makan, itu sesuai kebutuhan. Nah kalau misalnya garam itu 1 sendok teh. Jadi dalam sehari seharusnya nggak lebih dari 1 sendok teh garam kayak gitu. Kemudian ada juga makanan yang berlemak. Kadang kan kita suka gorengan ya Mas ya. Kayak juga Mas ya kalau nggak salah kita suka makan martabak juga kan malam hari. Nah itu juga perlu dibatasi Mas karena dari gorengan yang kita makan tuh sebetulnya bukan lemak yang terkandung itu nggak cuma lemak baik aja, ternyata ada lemak jahatnya. Dan lemak jahat itu lumayan berisiko gitu apabila kita konsumsi terus menerus kayak gitu. Kemudian untuk berikutnya yaitu biasakan sarapan di pagi hari. Nah ini juga perlu digarisbawahi ya Mas ya, karena kan biasanya Mas itu melewatkan ya sarapan pagi kan biasanya nggak nafsu atau gimana ya Mas kalau misalnya pagi itu? Nggak biasaan. Kebiasaan nggak pernah makan ya? Kalau pagi nggak. Jadi lebih makan tuh di kode di siang atau di sore kayak gitu ya. Nah ternyata Mas asupan dari sarapan itu sebetulnya sangat penting karena memang membantu kita untuk lebih bisa berkonsentrasi, apalagi Mas kan kuliah, jadi di kelas lebih bisa berkonsentrasi ya. Terus kemudian juga dari biasanya kalau misalnya nggak sarapan itu tuh kita bisa lapar mata dan akhirnya di siang hari itu kita lebih makan makanan yang nggak terkontrol. Jadi karena lapar nih, karena ada rasa lapar, akhirnya kita lebih mau untuk kayaknya enak dimakan ini, kayaknya enak makan itu, akhirnya di makan siang itu jadi double gitu kalorinya kayak gitu. Kemudian yang berikutnya yaitu biasakan minum cukup air putih yang aman. Nah kemarin juga sempat tanya-tanya sama Masnya mungkin dalam satu hari lebih dari 2 liter ya. Itu udah bagus banget karena memang tubuh kita kan 80%-nya itu cairan. Jadi kalau misalnya nggak kita kasih dengan asupan cairan pastinya nanti bakal dehidrasi dan itu bikin pusing, bikin lemes dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah biasakan membaca label pada kemasan makanan. Sudah dilakukan atau belum nih Mas? Belum. Jadi mungkin nanti untuk berikutnya kalau misalnya masih mungkin belum tahu caranya untuk membaca label makanan, itu ada banyak sekali edukasi-edukasi yang menjelaskan gitu Mas cara membaca label makanan, dan itu sangat penting karena kita jadi bisa memonitor ternyata udah makan karbohidrat sebanyak ini, ternyata udah makan kalori sebanyak ini kayak gitu. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan aktivitas fisik. Nah ini udah nggak perlu saya sampaikan lagi karena masih pasti lebih banyak ya aktivitas fisiknya. Kemudian biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ketika akan makan maupun setelah makan. Gitu. Itu untuk 10 pedoman gizi seimbang. Hanya perlu untuk diketahui aja. Kemudian di sini saya ingin mengenalkan tentang pola hidup sehat Mas. Jadi pola hidup sehat ini merupakan salah satu implementasi dari diet gizi seimbang. Beberapa poin penting pada penerapan pola hidup sehat diantaranya tidur cukup 7-8 jam per hari, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, penuhi kebutuhan cairan dengan konsumsi air putih 1,5-2 liter per hari dan tidak merokok, dan membiasakan sarapan.
Nah itu mungkin yang perlu di capture dari Masnya sendiri itu dari pola tidur nih, pola tidur dan juga kebiasaan merokok gitu. Untuk pola tidur kan kayaknya sedikit sekali ya waktu masih untuk tidur. Nah itu ternyata tuh berpengaruh sekali terhadap performa Mas sebagai atlet basket seperti itu. Terus juga ingin menyampaikan juga terkait karbohidrat sederhana. Jadi Mas tuh biasanya pernah nggak sih minum isotonik, cairan isotonik kayak Pocari Sweat, Isoplus, gitu-gitu? Pernah. Sering nggak Mas itu dia? Jadi karena Masnya kan dari kemarin yang kami olah datanya dari konsumsinya itu dalam sehari masih belum memenuhi kebutuhan gitu ya. Jadi mungkin bisa dibantu dengan sport drink kayak gitu. Itu. Kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan yaitu terkait bahaya merokok bagi atlet gitu. Jadi kan kemarin juga kita tahu ya sama-sama tahu bahwa Mas itu satu hari bisa habis 2 bungkus ya Mas ya, sama vape juga mungkin ya. Nah itu nggak apa-apa juga sih. Cuman mungkin dari setelah konseling ini masih bisa untuk sedikit mengurangi karena ternyata merokok ini bagi atlet itu sangat mempengaruhi dari performanya Mas. Kayak gitu. Jadi merokok ini apabila terus-menerus itu bisa mempengaruhi dari terkait elastisitas paru-paru. Gitu. Jadi kalau misal paru-parunya udah kaku, nantinya terus juga akan menghasilkan lendir, yang mana aliran oksigen yang disampaikan dari hidung ke paru-paru itu jadinya nggak maksimal. Dan itu sangat amat berpengaruh pada performa atlet seperti itu. Jadi mungkin itu bisa Masnya pertimbangkan lagi gitu. Jadi kalau merokok, aduh dikurangin deh sedikit-sedikit. Misal sekarang nih masih 2 bungkus nih dalam satu hari, misal dikurangi jadi 1,5 bungkus dulu kayak gitu. Besoknya mungkin bisa dikurangin lagi kayak gitu. Tapi memang agak susah ya untuk melakukan ini, cuman yakin pasti bisa sih Mas. Kalau misalnya untuk atlet nih, misal mau pertandingan gitu kan pasti kan ada mawasnya gitu ya, kayak oh harus dikurangin nih gitu karena ternyata gitu Mas, merokok itu sangat berpengaruh terhadap performanya kayak gitu. Mungkin dari yang tadi udah aku sampaikan masih bisa aku monitor lagi ya. Dari yang pertama tadi aku menyampaikan apa aja sih Mas? Pertama itu tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat, terus apa lagi? Bahayanya ngerokok. Di situ tentang makanan, terus tidur, jam tidur. Betul sekali. Mungkin yang masih ingat sama Mas. Itu sih yang Itu ya. Jadi benar 4 poin itu yang memang tadi saya sampaikan ke Masnya karena memang dari monitor kami terhadap data yang kami dapatkan kemarin itu seperti itu. Gitu. Ya, dari yang barusan Mas sampaikan sudah menandakan bahwasanya Masnya mengerti ya dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan mungkin sampai di sini saja Mas. Terima kasih atas waktunya. Ya. Kami harap dari pemberian konseling ini bisa membantu Masnya dalam memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari dan juga menerapkan pola hidup seimbang sesuai dengan pedoman sebelum itu tadi. Mungkin itu saja Mas. Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya, mungkin bisa. Terima kasih. Sama-sama.